Ya, adik-adik, kita dapat kembali memuji Tuhan. Itu hari yang luar biasa bersama-sama dengan adik dan Lause, walaupun kita berada di tempat yang berbeda ya adik-adik, walaupun adik-adik di rumah ya, kita tetap dapat mengikuti sekolah minggu dan berkreativitas bersama Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya. Adik-adik, kita akan sama-sama berdoa dulu kepada Tuhan ya. Kita mengutamakan Tuhan untuk hari yang istimewa. Lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan yang baik, yang sudah menyertai kami, memberkati kami, dan mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur mempunyai Tuhan yang istimewa dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk hari-hari yang telah Tuhan berikan, di mana Tuhan, Engkau selalu hadir bersama kami. Pimpinlah kami anak-anak-Mu untuk lebih dekat kepadamu dan sayang kepadamu. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Lause aja adik-adik untuk memuji Tuhan. Kita akan bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Lagu It's a Great Day to Praise the Lord. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu Sayang, Sayang Disayang. Oke, kita akan menyanyikan bersama-sama. Sayang
Percaya Tuhan Yesus sayang kepada kita. Kita akan menyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, pada Anda, pada anak-anak semua, dimanapun kita berada. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Ya adik-adik, silakan duduk. Dan sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Lause Bobby ingin mengajak kita untuk bersama-sama siapkan hati kita ya. Lause Bobby yang akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kalau kami boleh kembali beribadah, kami percaya itu adalah anugerah Tuhan. Termasuk kesempatan kami bisa mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan, pimpinlah kami supaya kami bisa konsentrasi dan kami bisa mengerti firman Tuhan dan kami bisa menghidupi firman Tuhan yang kami dengar setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekalian, di awal cerita sekolah minggu ini Lause Bobby pengen bertanya sama adik-adik sekalian. Adik-adik di sini ada yang pernah naik kapal laut atau kapal di danau? Siapa yang pernah naik kapal atau naik perahu? Wah, ada tidak di sini? Adik-adik, Lause Bobby dulu pernah naik kapal, naik perahu ya. Naik perahu di Danau Toba pernah, naik perahu melewati laut juga pernah. Nah, adik-adik, kalau kita lihat dari tepian ya, kalau kita ada di tepi danau atau ada di tepi laut, kita biasa melihat danau atau laut itu ada ombaknya bukan ya? Waduh, ombaknya kecupur ya. Kadang ombaknya kecil, kadang ombaknya besar. Nah, adik-adik, waktu kita main di tepi danau atau kita main di tepi laut, ombaknya itu tidak berapa besar ya, sudah di tepian. Kita kena ombak kalau kita main di pantai atau main di danau, itu rasanya enak ya, kena ombaknya itu seru. Tapi adik-adik tahu nggak, kalau kita naik perahu sampai ke tengah-tengah lautan atau sampai ke tengah-tengah danau, itu ombaknya semakin ke tengah akan semakin besar ya. Adik-adik, tidak seperti ombak di tepian, tapi ombaknya akan sangat tinggi. Makin tinggi perahu kita akan makin digoyang. Nah, adik-adik, jadi kalau kita mau naik perahu, melewati lautan yang luas, atau mau melewati danau yang lebar, kita harus mempersiapkan diri, bawa pelampung,
Ya, kita harus menjaga keselamatan kita kalau terjadi apa-apa. Karena adik-adik sekalipun cuacanya cerah, ya, langit bersinar terang, ombaknya bisa besar. Apalagi adik-adik kalau terjadi badai. Waduh, kalau cuacanya buruk, hujan, angin kencang, waduh adik-adik, itu bisa lebih berbahaya. Nah, adik-adik, kenapa kita berbicara soal kapal laut hari ini? Karena adik-adik, hari ini Lause ingin bercerita tentang seorang tokoh Alkitab, yaitu Bapak Paulus, yang saat itu sedang melakukan perjalanan menuju kota Roma. Tapi adik-adik, waktu mau pergi ke sana, Bapak Paulus itu harus naik kapal. Nah, adik-adik, ternyata perjalanan Bapak Paulus itu tidak mudah. Ya, Bapak Paulus pergi dari satu kota ke kota lain, kita tahu tujuannya untuk apa? Apa untuk wisata jalan-jalan? Oh bukan, Bapak Paulus pergi-pergi bukan mau holiday, ya, tapi Bapak Paulus mau mengabarkan Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi ternyata adik-adik, di tengah perjalanan Bapak Paulus menjumpai kesulitan besar. Yaitu seperti yang tadi sudah Lause bilang, ada badai yang menerpa kapal. Nah, adik-adik, sekarang pertanyaannya, bagaimana ya perasaan Bapak Paulus? Bapak Paulus sudah setia melayani, pergi dari satu kota ke kota lain, bahkan sekarang mau pergi ke kota yang lebih besar sampai melewati lautan. Tapi Bapak Paulus menghadapi badai di tengah-tengahnya. Lalu bagaimana? Ya, Bapak Paulus apa happy? Apa marah sama Tuhan? Atau bagaimana ya perasaannya Bapak Paulus? Nah, adik-adik, yuk sekarang Lause Bobi pengen ajak kita sama-sama untuk lihat pembacaan firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 27. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu, Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka
bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, Sudah 14 hari lamanya. Kamu menanti-nanti saja, menahan lapar, dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Wah, adik-adik, itu bukan perjalanan yang mudah, bukan? Waduh, Bapak Paulus harus melewati badai yang begitu panjang. Adik-adik, 14 hari, ya. Bapak Paulus beserta dengan 200 lebih orang terombang-ambing di atas kapal. Tapi adik-adik, tadi Lause tanyakan, gimana kira-kira perasaan Bapak Paulus waktu menghadapi badai yang menerpa pelayanannya? Apakah Bapak Paulus jadi marah? Apa Bapak Paulus tidak mau lagi dengarkan Tuhan, apalagi menceritakan tentang Tuhan? Nah, adik-adik, kalau kita lihat cerita tadi, kita tahu kalau Bapak Paulus tidak berhenti percaya sama Tuhan. Bapak Paulus terus berserah kepada Tuhan. Bahkan adik-adik, Bapak Paulus terus menceritakan tentang apa yang Tuhan katakan kepadanya. Betul bukan adik-adik? Dari awal Bapak Paulus naik kapal sampai melewati badai, bahkan sampai selesainya, Bapak Paulus terus memberitahu
Kalau malaikat Tuhan itu menunjukkan jalan kepadaku, kamu harus begini, begini, begini. Nah, adik-adik, Bapak Paulus tidak berhenti percaya kepada tuntunan Tuhan. Sekalipun perjalanannya gak gampang, sekalipun pelayanannya ada masalah. Tapi Bapak Paulus tidak kecewa, Bapak Paulus tidak mundur, Bapak Paulus tidak menyerah. Tapi Bapak Paulus memilih untuk terus setia. Nah, ini adik-adik yang penting ya. Kita mau belajar setia seperti Bapak Paulus. Ya, mau ada kesusahan ataupun kesenangan, terus ikut Tuhan. Adik-adik, kita percaya sama Tuhan Yesus. Kita ikut Tuhan Yesus bukan hanya karena ingin diberkati Tuhan. Ya, kita ikut Tuhan, kita rajin berdoa waktu nilai kita bagus. Ya, kita rajin berdoa waktu badan kita sehat. Tapi misalkan kalau ternyata kita jatuh sakit, atau kita dapat nilai yang jelek di sekolah, atau mungkin ternyata keluarga kita bertengkar. Adik-adik, waktu ada situasi-situasi seperti itu, bagaimana perasaan kita sama Tuhan? Apakah kita jadi marah? Apakah kita jadi sedih? Atau justru kita terus setia percaya kepada Tuhan seperti Paulus? Adik-adik, Paulus justru terus berserah sama Tuhan. Semakin setia ikut Tuhan, tidak mundur, tidak berhenti. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini di dalam doa, Lause Bobi ingin mengajak kita menyanyikan sepenggal lagu. Ya, kita akan nyanyikan lagu ini sambil bertepuk tangan. Kita mau mengatakan mengikut Yesus keputusanku. Ya, adik-adik, biarlah seperti firman Tuhan hari ini kita mau ambil komitmen ya. Di dalam segala situasi hidup kita mau terus setia mengikut Yesus. Kita tidak mundur, kita tidak ingkar. Yuk kita sama-sama bertepuk tangan ya. Kita katakan mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tetap ikut, ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yuk kita sekali lagi nyalakan pujian ini ya. Kita naikkan bait yang ketiga dan bait yang pertama. Salib di depan, dunia ku tinggal. 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 Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya adik-adik sekalian, sungguh ya, biarlah ini jadi janji di dalam hati kita. Kita mau setia mengikut Tuhan. Yuk adik-adik kita sama-sama tutup di dalam doa firman Tuhan kita hari ini. Lipat tangan, tutup matanya. Lause Bobi akan pimpin dalam doa. Ya Tuhan kami yang maha baik, kami bersyukur kalau kami boleh punya Tuhan yang bisa kami percaya. Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara kami. Sekalipun ada badai hidup, ada berbagai kesulitan yang seringkali menerpa perjalanan hidup kami. Tapi Tuhan, kami mau belajar dari Paulus, kami mau terus mengikut Tuhan. Sekalipun ada kesusahan, sekalipun ada berbagai halangan, kami mau terus setia, percaya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan, serta mengabarkan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita ada waktu, kita terus memuji Tuhan. Nah, kita akan bangkit berdiri kembali setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita punya kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama lagu The Love of Jesus. Love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Oh, oh, wonderful love. Oh, oh, wonderful love. Ya adik-adik, kita sudah sampai di paket aktivitas anak yang baru bulan Juni dan Juli. Kita akan sama-sama unboxing dulu isi paket kita. Nah adik-adik, sebelumnya Lause mau jelaskan ya. Mungkin ada beberapa adik-adik yang dusnya tidak sama dengan Lause sebesar ini, tapi dusnya seukuran ini dan dapat toplesnya di luar. Adik-adik isinya sama ya. Dus yang besar ini toplesnya ada di dalam, kalau dus yang kecil toplesnya di luar. Kenapa berbeda? Itu karena Lause ada salah beli dus, jadi sebagian dusnya tidak muat, tapi Lause tetap kasih barang yang sama, sementara yang lain pakai dus yang lebih besar. Nah ya, tapi isinya sama semua. Oleh karena itu adik-adik, sekarang Lause ingin ajak kita sama-sama langsung saja bongkar, kita lihat ada apa saja sih di dalam paket aktivitas anak kita. Nah adik-adik, seperti biasa kalau kita lihat di bagian pesan penting, kita bisa lihat kita diajak untuk bisa terus rajin setiap minggu kita beribadah di YouTube GKI Medan. Ya, lalu adik-adik, pada Juni dan Juli ini kita ada 8 paket aktivitas ya. Kalau kita lihat ya, ada 6 amplop nih ya. Kalau kita keluarin ada amplop nomor 1, nomor 2-nya adalah toples ini ya. Terus nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6-nya ada di gelas dan bola ini ya.
kemudian nomor 7, dan nomor 8. Nah adik-adik, seperti biasa kita hanya akan buka pada tanggalnya dan sesuai urutannya. Jadi jangan dibuka dulu ya sebelum tanggalnya. Dan juga ada tambahan ini nih, ada cat ya, tulisannya nomor 7 tanggal 18 Juli. Ada 2 botol cat ya, itu nanti akan dikerjakan bersama dengan amplop nomor 7. Jadi catnya jangan dibuka supaya nggak kering ya, jangan di kemana-mana ya. Lalu lause-lause juga ada berikan, lem uhu, serta double tape. Ya, ini nanti akan kita pakai setiap kali kita mengerjakan aktivitas ya. Disimpan baik-baik di dalam kotak supaya tidak hilang. Dan adik-adik kemudian seperti biasa, lause-lause juga ada sediakan lembar mewarnai. Ini bisa adik-adik kerjakan ketika adik-adik punya waktu senggang untuk mengerjakan dan juga bisa membaca. Ada ayat-ayat firman Tuhan di dalamnya. Juga adik-adik lause-lause terus mengajak adik-adik bersama dengan orang tua untuk bisa membagikan foto adik-adik setelah mengerjakan aktivitas. Ya, lause berharap kita bisa saling menyapa satu sama lain, saling menyemangati satu sama lain ya. Kita menunjukkan sukacita kita setiap minggunya lewat foto-foto yang orang tua adik-adik kirimkan kepada lause-lause. Juga adik-adik, sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita tetap bisa membawa persembahan syukur kita. Ya adik-adik bisa memberikan persembahan dengan menyimpannya, mengumpulkannya di satu tempat yang aman sampai nanti kita berkumpul lagi di gereja. Atau adik-adik bisa beritahu orang tua adik-adik ya, di kotak ini ada tuh tulisan nomor rekening dan juga QR code yang bisa orang tua adik-adik transfer supaya bisa memberikan persembahan syukur setiap minggunya. Nah adik-adik, jadi inilah isi paket aktivitas anak kita di bulan Juni dan Juli ini. Bagi adik-adik yang belum mengambil, yang orang tuanya belum ambil, adik-adik masih ada kesempatan untuk mengambil ya. Adik-adik bisa langsung hubungi Lause Nelly atau Ibu Mita, tata usaha gereja, untuk mengatur pengambilan di gereja ya. Masih banyak kesempatan ya untuk mengambil paket aktivitas ini. Oke? Semoga adik-adik lewat paket aktivitas anak ini kita bisa semakin semangat dan semakin menikmati sekolah minggu kita setiap minggunya. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, hari ini kita akan langsung mulai mengerjakan paket aktivitas anak kita. Kita akan mulai dari yang nomor 1 yang dibuka hari ini tanggal 6 Juni. Yang tulisannya warna merah ya. Nah adik-adik, selain amplop ini, Lause ingin mengajak kita juga mengeluarkan double tape dan juga lem uhu. Ya adik-adik keluarkan, dan yang lain adik-adik simpan dengan rapi. Oke adik-adik, kita langsung saja buka ya isi amplop kita hari ini. Nah adik-adik, jadi hari ini kita akan membuat sebuah perahu ya, untuk mengingatkan kita tentang bagaimana Bapak Paulus tetap setia melayani Tuhan sekalipun harus melewati pelayaran yang sulit, melalui perjalanan yang sulit. Maka hari ini kita akan membuat perahu dengan tulisan ayat yang mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah tempat pertolongan kita semua. Bagaimana cara membuatnya? Nah sekarang Lause ingin pertama-tama aja kita ambil styrofoam ini dan juga double tip serta stick es krim ya. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah adik-adik kita akan menempel semua stick es krim ini di atas styrofoam menggunakan double tip. Jangan pakai lem uhu, karena lem uhu itu akan membuat styrofoam meleleh ya. Jadi lem uhu ini tidak boleh mengenai styrofoam. Jadi kita menempel stick es krim ini pakai double tip ya, jangan pakai lem uhu. Oke, ya jadi kita langsung buka saja double tipnya dan kita tempelkan ke stick es krimnya. Untuk adik-adik yang kelas kecil yang mungkin bingung cara memakainya, adik-adik bisa minta bantuan orang tua. Yang kelas besar, Lause yakin sudah banyak yang tahu ya bagaimana cara memakai double tip. Jadi adik-adik bisa gunting atau sobek saja si double tipnya, kemudian tempelkan di belakang stick es krimnya seperti ini. Lalu adik-adik bisa potek bagian plastiknya sampai cuma bagian lemnya saja yang tertinggal. Ya, jadi adik-adik potek bagian plastiknya tapi lemnya tertinggal di sini. Oke? Nah ya, untuk kelas kecil bisa minta bantuan orang tuanya ya. Dan setelah ada lemnya, silakan adik-adik tempel mulai dari paling sisi sini ya, terus sampai penuh semuanya. Oke?
Nah adik-adik, begini hasilnya jika semua stik es krim sudah menempel ya. Sampah-sampahnya dikumpulkan, jangan dibuang sembarangan, nanti kita akan buang ke tempat sampah. Oke, nah kita sudah jadi badan perahunya adik-adik. Selanjutnya sekarang kita akan ambil sedotan, lem uhu dan juga kertas ini. Kita akan membuat layar dari perahu ini. Ya, jadi adik-adik yang pertama akan kita lakukan adalah kita buka lem uhu dan kita tempelkan sedotan ini ke tengah-tengah kertas ini. Jadi nanti bentuknya seperti ini, oke? Jadi adik-adik lihat benderanya berdiri seperti ini, terus kita kasih lem segaris ya, tidak perlu tebal-tebal lemnya, secukupnya. Lalu kita tempel sedotannya, lalu kita tiup-tiup biar agak kering. Kemudian adik-adik setelah menempel lause ingin adik-adik mengambil gunting. Kemudian adik-adik perhatikan di bagian bawah ini kita akan gunting sedikit. Guntingnya seperti apa? Guntingnya lihat nih, sedikit saja di 4 sisinya. Jadi gini nih, 1 ya, 2, 3, 4. Jadinya adik-adik setelah digunting, si bagian bawah dari sedotan ini akan berbentuk seperti tanda tambah. Adik-adik coba perhatikan ya, hasil akhirnya seperti ini. Nah, jadi adik-adik gunting 4 kali di 4 sisi, nanti hasil akhirnya seperti ini. Kalau bingung adik-adik boleh minta bantuan orang tua untuk membantu mengguntingnya. Kenapa kita buat seperti ini? Kita buat seperti ini supaya si tiang ini bisa berdiri. Nah adik-adik, kita ambil double tip, kita mau tempel tiang ini ke perahunya. Sedikit saja double tipnya, nggak perlu panjang-panjang. Adik-adik tempel, kemudian seperti tadi sisakan yang bagian lengketnya saja, supaya si tiang ini adik-adik kan sudah terbuka nih bawahnya. Nah adik-adik bisa tempelkan ke double tip yang ada. Nah adik-adik, jadi hasilnya seperti ini ketika sudah ditempel. Nah adik-adik, jadi kalau adik-adik mau sedikit lebih kuat, adik-adik bisa tambahkan sedikit lem uhu ya, tapi tidak perlu banyak-banyak supaya tidak kena styrofoamnya ya, supaya tidak merembes. Tapi adik-adik bisa kasih sedikit saja supaya agak lebih kuat si layarnya. Nah adik-adik, selesai sudah perahu sederhana kita ini. Karena ini dibuat dari styrofoam adik-adik, jadi adik-adik bisa, perahu ini bisa mengambang di atas air. Adik-adik bisa mainkan di bak mandi, atau kalau adik-adik ada kolam ikan ya, adik-adik bisa mainkan itu, mainkan perahu ini. Tapi jangan mainkan di parit atau di got ya, nanti hanyut, adik-adik gak bisa kejar ya. Jadi mainkan di kolam atau di bak mandi yang tidak ada alirannya kemana-mana. Nah adik-adik, Lause berharap dengan perahu sederhana ini adik-adik bisa terus melihat ayat ini yang tertulis yang mengingatkan kita bahwa kita mau terus setia kepada Tuhan, sebab kita tahu Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Kita tidak akan takut untuk bisa terus setia mengikut dan melayani Tuhan. Oke adik-adik sekalian, sebelum kita berpisah, Lause Bobby ingin kembali mengingatkan ya, untuk adik-adik yang belum ambil paket aktivitas masih bisa ya, masih tersedia di gereja. Segera beritahu orang tua adik-adik supaya bisa segera diambil ya. Paket ini akan dipakai di bulan ini dan bulan depan, jadi masih sempat, belum ketinggalan jauh ya. Adik-adik masih bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas di minggu-minggu selanjutnya ya. Adik-adik bisa langsung minta orang tua adik-adik untuk menghubungi Lause Nelly atau menghubungi langsung ke tata usaha di gereja kita ya, kepada Ibu Mita untuk bisa ambil paket aktivitas anak adik-adik ya. Jangan sampai kelewatan ya. Oke adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita. Terima kasih sudah bersama-sama beribadah bersama dengan Lause, dan semoga kita minggu depan bisa bertemu lagi bersama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati.